Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang cara perhitungan pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan orang pribadi luar negeri. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok auditing ingin memperkenalkan diri. Kami berjumlah 3 orang. Yang pertama yaitu Yunanda Putra, yang kedua yaitu Ilawati, dan yang ketiga yaitu Uray Indah Lestari. Baiklah teman-teman, mari kita langsung saja masuk ke cara perhitungannya. Baiklah, kita langsung ke nomor 1 soalnya. Tuan Genta kawin dengan tanggungan 1 adalah warga negara Jepang yang mulai bekerja di Indonesia 2 Juni 2016 pada PT Mulia dan mendapat gaji sebesar 8 juta. Tunjangan jabatan yaitu 300.000 dan keluarga 150.000. Perusahaan menanggung premi asuransi kecelakaan kerja dan kematian masing-masing yaitu sebesar 80.000 dan 60.000. Sementara itu, setiap bulan Tuan Genta membayar iuran THT sebesar 5% dari gaji pokoknya dan iuran pensiun sebesar 150.000. Berapakah PPh pasal 21 terutang atas penghasilan Tuan Genta selama setahun? Selanjutnya, cara menjawabnya yang pertama, diketahui gaji Tuan Genta yaitu sebesar 8 juta, kemudian tunjangan jabatannya yaitu sebesar 300.000, kemudian tunjangan keluarga 150.000, premi asuransi kecelakaan kerja 80.000, dan premi asuransi kematian 60.000. Jadi, gaji Tuan Genta ditambahkan dengan tunjangan-tunjangan, dapatlah penghasilan bruto yaitu sebesar 8.590.000. Kemudian, pengurangannya, biaya jabatan yaitu dikenakan biaya jabatan 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, dapatlah 429.000. Kemudian iuran THT 5% dari gaji pokok yaitu sebesar 400.000 dan iuran pensiun 150.000. Jadi penghasilan bruto dikurang dengan pengurangan yaitu sebesar 979.500, dapatlah penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 7.610.500. Kemudian penghasilan neto sebulan disetahunkan, jadi dikali 12 sama dengan 91.326.000. Kemudian diketahui Tuan Genta yaitu dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1. Jadi PTKP-nya yaitu sebesar 63 juta. Kemudian untuk mencari PKP-nya yaitu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP yaitu 91.326.000 dikurangkan dengan 63 juta. Dapatlah 28.326.000. Kemudian untuk mencari PPh terutangnya, diketahui PKP penghasilan kena pajak dari Tuan Genta yaitu sebesar 28.326.000 yaitu antara 0 sampai 50 juta, maka tarif pajaknya itu sebesar 5%. Jadi mencari PPh terutangnya yaitu 5% dikalikan dengan 28.326.000 dapatlah 1.416.000 yaitu PPh terutang untuk setahun. Kemudian untuk mencari per bulannya dibagi 12 dapatlah 118.025 rupiah. Jadi PPh terutang Tuan Genta setiap bulannya yaitu sebesar 118.025 rupiah. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Soalnya, Tuan George berstatus kawin dan memiliki tanggungan 1. Beliau berwarga negara Prancis yang mulai bekerja di Indonesia pada bulan September 2019 yaitu pada PT Surya dan mendapat gaji per minggu sebesar 1.500.000. Kemudian tunjangan jabatannya yaitu sebesar 380.000 dan tunjangan keluarga 220.000. Kemudian PT Surya menanggung premi asuransi kecelakaan kerja sebesar 72.000 dan premi asuransi kematian sebesar 33.000. Sementara itu, setiap bulannya Tuan George membayar iuran THT sebesar 3% dari gaji pokok dan iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi ditanya berapakah PPh pasal 21 terutang atas penghasilan Tuan George. Cara mencarinya yang pertama,
diketahui gaji Tuan Jos yaitu sebesar 1.500.000 per minggunya. Jadi, jika dijadikan sebulan maka gaji Tuan Jos sebulan yaitu sebesar 6 juta. Kemudian, diketahui juga terdapat tunjangan jabatan sebesar 380.000, tunjangan keluarga 220.000, premi asuransi kecelakaan kerja 72.000 dan premi asuransi kematian 33.000. Jadi, dapatlah penghasilan bruto sebesar 6.705.000. Kemudian terdapat pengurangan yaitu biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto yaitu sebesar 335.250.000. Kemudian iuran THT sebesar 3% dari gaji pokok yaitu sebesar 180.000 dan iuran pensiun sebesar 150.000. Jadi dapatlah pengurangannya yaitu sebesar 665.250 rupiah. Kemudian untuk mencari penghasilan neto sebulan yaitu penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurangan, dapatlah penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 6.039.750 rupiah. Kemudian penghasilan neto sebulan dijadikan neto setahun yaitu dikalikan 12 maka dapatlah penghasilan neto setahunnya 72.447.000. Kemudian PTKP-nya Tuan Jos berstatus kawin dan memiliki tanggungan 1. Jadi PTKP-nya itu sebesar 63 juta. Kemudian untuk mencari PKP-nya yaitu penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP. Jadi 72.447.000 dikurangkan 63 juta, jadilah dapatlah PKP-nya penghasilan kena pajak dari Tuan Jos yaitu sebesar 9.477.000. Jadi untuk mencari PPh terutangnya diketahui PKP-nya yaitu 9.477.000. Jadi tarif pajaknya yaitu sebesar 5%. Karena di antara 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5%. Jadi 5% dikalikan 9.477.000 dapatlah 473.850 rupiah yaitu PPh terutang setahunnya dari penghasilan Tuan Jos. Jadi untuk mencari per bulannya yaitu dibagi 12, jadi dapatlah 39.487 per bulannya. Perhitungan PPh OP dalam negeri. 1. Bapak Ruben merupakan seorang manajer yang mulai bekerja di PT Harum Wangi pada bulan Maret 2020. PT Harum Wangi setiap bulannya membayar gaji Bapak Ruben sebesar 6 juta. Bapak Ruben juga menerima tunjangan transportasi dan tunjangan makan masing-masing sebesar 250.000 dan 1.200.000. Setiap bulannya, Bapak Ruben membayar iuran THT sebesar 150.000 dan iuran pensiun sebesar 100.000. Berapakah besarnya PPh pasal 21 terhutang atas penghasilan Bapak Ruben setiap bulannya? Baiklah, saya akan menjawab soal dari PPh OP dalam negeri. Yang pertama, gaji Bapak Ruben sebesar 6 juta, tunjangan transportasi sebesar 300.000, tunjangan makan sebesar 150.000. Kita tambahkan sehingga dapatlah penghasilan brutonya yaitu sebesar 7.450.000. Untuk pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 7.450.000 dapatlah 429.000. Iuran THT-nya sebesar 150.000, iuran pensiun sebesar 100.000. Kita jumlahkan dapatlah 625.000. Untuk mencari penghasilan neto sebulan, yang penghasilan bruto kita kurangkan dengan 625.000, dapatlah 6.827.500. Untuk penghasilan neto setahun kita kalikan 10, dapatlah 68.275.000 dikalikan 10 bulan karena Bapak Ruben bekerja dari bulan Maret. Kemudian kita mencari PTKP-nya. Oleh karena Bapak Ruben berstatus kawin dan tidak memiliki tanggungan, jadi PTKP-nya sebesar 58.500.000. Kemudian mencari PKP, yaitu 68.275.000 dikurang dengan 68.500.000. Maka hasilnya sebesar 9.775.000 rupiah. Kemudian kita mencari PPh terutangnya. Sesuai ketentuan, jadi Bapak Ruben dikenakan PPh terutang 5%, dikalikan dengan 9.775.000,
maka hasilnya Rp488.750 per tahun. Kita jadikan per bulan jadi Rp40.729. Jadi PPh terutang Bapak Ruben selama sebulan ialah sebesar Rp40.729. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Pak Andri bekerja di PT Abadi. Dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Setiap bulannya Pak Andri memperoleh gaji sebesar Rp9 juta, tunjangan hari tua Rp500.000 dan premi asuransi sebesar Rp500.000 yang dibayarkan perusahaan. Pak Andri juga membayar iuran pensiun Rp75.000 per bulannya. Berapakah PPh terutang yang harus dibayarkan Pak Andri? Kemudian kita lanjut ke cara menjawabnya. Diketahui gaji Bapak Andri sebesar Rp9 juta, tunjangan hari tua sebesar Rp500.000, premi asuransi sebesar Rp500.000. Kita jumlahkan, kemudian dapatlah penghasilan bruto sebesar Rp10 juta. Kemudian diketahui pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali Rp10 juta sama dengan Rp500.000. Iuran pensiun Rp75.000. Kemudian kita tambahkan Rp500.000 ditambah dengan Rp75.000, hasilnya Rp575.000. Kemudian penghasilan bruto kita kurangkan dengan pengurangan tadi, yaitu Rp10 juta dikurangkan dengan Rp575.000, dapatlah penghasilan neto sebulan, yaitu sebesar Rp9.425.000. Berhubung Bapak Andri bekerja selama 10 bulan, jadi penghasilan itu setahunnya kita kalikan dengan 10 bulan, yaitu sebesar Rp113.100.000. Selanjutnya, kita mencari PTKP. Berhubung Bapak Andri belum kawin dan tidak memiliki tanggungan, jadi PTKP-nya sebesar Rp54 juta. Kemudian mencari PKP, yaitu penghasilan neto setahun, dikurangkan dengan PTKP, yaitu Rp113.100.000 dikurang dengan Rp54 juta sebesar Rp59.100.000. PPh terutang. Kita menggunakan dua tarif pajak, yaitu sebesar 5% dan sebesar 15%. 5% dikalikan dengan Rp50 juta sama dengan Rp2.500.000. Kemudian 15% dikali dengan Rp9.100.000 sebesar Rp1.365.000. Kita jumlahkan mendapatlah hasil Rp3.865.000 per tahun. Kita jadikan per bulan, yaitu sebesar Rp322.083 per bulan. Jadi PPh terutang Bapak Andri sebesar Rp322.083 per bulan. Demikian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.